Hingga saat ini, masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus pemerintah. Jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya dalam beberapa tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afifuddin dengan 51224058. Di video ini, saya akan membahas tentang apa saja permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, mulai dari faktor-faktor penyebabnya, sampai bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut. Mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, hal ini merupakan isu yang sangat serius dan kompleks, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan faktor non-struktural. Di antara faktor-faktor tersebut, salah satunya adalah ketimpangan akses pendidikan, di mana akses pendidikan ini merupakan salah satu hal yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama di wilayah-wilayah, terutama daerah 3T, di mana sarana pendidikan masih sangat tidak merata, jarak sekolah yang sangat jauh, minimnya transportasi, serta keterbatasan tenaga pendidik yang masih menjadi kendala serius dalam pemerataan akses pendidikan. Lalu yang kedua, ada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana ribuan sekolah di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang rusak atau bisa dikatakan sangat kurang layak. Serta fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi masih belum merata. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran siswa sangat tidak optimal dan berdampak langsung pada pengalaman belajar siswa. Ketiga, ada kesejahteraan dan kompetensi guru, di mana faktor ini adalah faktor yang menjadi masalah kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, di mana guru honorer masih menerima upah yang jauh di bawah standar, padahal banyak dari mereka harus mengajar dengan beban kerja yang lebih tanpa jaminan kesejahteraan. Selain itu, pelatihan kompetensi guru masih belum merata. Guru membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengikuti perkembangan teknologi, kurikulum, serta metode pembelajaran yang lebih modern. Lalu yang keempat, ada permasalahan kurikulum, di mana faktor ini merupakan permasalahan yang masih sering terjadi. Karena meskipun tujuan perubahan kurikulum itu adalah untuk penyempurnaan sistem pendidikan, pelaksanaan yang di lapangan terkadang masih banyak yang belum siap, baik itu guru maupun siswa. Bahkan, banyak sekolah yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sementara fasilitas pendukung pun masih sangat terbatas. Karena ketidaksiapan inilah, implementasi dari perubahan kurikulum ini menyebabkan proses pembelajaran itu sangat berjalan tidak maksimal. Dan yang kelima, yaitu faktor ekonomi dan sosial, di mana hal ini sangat berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi keluarga. Banyak peserta didik di luar sana yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka terpaksa meninggalkan pendidikan mereka demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah, terutama pada tingkat SMP dan tingkat SMA. Lalu yang keenam, ada rendahnya literasi dan kualitas pembelajaran. Berdasarkan survei internasional melalui BISA, Indonesia masih berada di posisi bawah dalam hal kemampuan literasi, baik itu literasi membaca, numerisasi, dan kemampuan berpikir kritis. Kualitas pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan turut menyebabkan siswa yang kurang terlatih untuk berpikir analitis dan kritis. Lalu yang terakhir, adanya kasus bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, masih banyak sekali siswa yang mengalami kasus perundungan di lingkungan sekolah. Kasus bullying ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun digital, atau cyberbullying. Kasus-kasus ini meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap psikologi peserta didik. Dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, perlu adanya kebijakan serta langkah-langkah yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, sampai ke masyarakat. Seperti dalam mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan, pemerintah perlu meluas pembangunan sekolah-sekolah, terutama ke daerah pedalaman, seperti daerah-daerah wilayah 3T, serta menyiapkan fasilitas transportasi pendidikan dan penyebaran tenaga pendidik yang kompeten untuk daerah-daerah pedalaman, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan saja. Lalu, untuk perbaikan sarana dan prasarana itu juga diperlukan, seperti pemerintah juga harus merenovasi sekolah-sekolah yang telah rusak dan menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih maju. Pemanfaatan teknologi seperti penyediaan perangkat digital, internet sekolah, dan media pembelajaran modern juga harus terus diperluas. Lalu, pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan pelatihan guru itu juga harus lebih diperhatikan, karena peningkatan kesejahteraan guru
terutama guru honorer, itu sangat diperlukan demi menunjang kebutuhan dari guru tersebut. Dan perlunya perluasan program pelatihan kompetensi harus terus digencarkan. Guru perlu dibekali kemampuan pedagogis, literasi digital, metode pembelajaran kreatif, dan pemahaman kurikulum. Lalu, terkait pengembangan kurikulum yang adaptif, kurikulum juga harus dikembangkan secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, akan terus di-upgrade karena pergantian kabinet saja. Kurikulum yang adaptif akan membantu peserta didik mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta keterampilan pada abad 21 ini. Lalu, pentingnya bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, seperti pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan dukungan finansial itu perlu diperluas agar tidak ada peserta didik yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Lalu, penguatan budaya literasi, di mana gerakan literasi di sekolah-sekolah harus terus diperkuat melalui penyediaan perpustakaan, kegiatan baca harian, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan minat baca. Lalu, penguatan literasi digital juga perlu agar siswa dapat menggunakan teknologi secara positif dan produktif. Lalu, untuk penguatan pendidikan karakter, ini masuk ke dalam solusi untuk kasus bullying, di mana mengurangi bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman, itu diperlukan penguatan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, disiplin, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Implementasi ini dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai budaya, karakter, dan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan di sekolah, dan program anti-bullying, serta keteladanan dari guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah melalui pemerataan akses, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi guru, serta penerapan pendidikan karakter yang dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.